Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haryadi, mahasiswa Mercubuana semester 4 dengan NIM 41822110028. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas besar 1 mata kuliah pemrograman mobile Android Studio. Di sini saya mulai dari activity home XML. Android layout which atribut ini mengatur lebar dari kontainer layoutnya, di mana menyesuaikan match parent yang tersedia. Android layout height di sini atribut ini mengatur tinggi dari kontainer layoutnya. Match parentnya menyesuaikan dengan parent yang tersedia. Android layout margin top. Margin ini memberikan jarak antara kontainer layout dengan elemen-elemen di sekitarnya. Lanjut ke bagian activity scrolling text. Android layout width mengatur lebar text view agar mengisi lebar parent. Android layout height wrap content mengatur tinggi text view agar mengikuti konten tersebut. Android background di sini mengatur latar belakang text view dengan warna dari resource. Terus Android padding memberikan padding 10 dp di dalam text view. Android text mengatur text view dengan nilai dari string resource tersebut. Android text appearance di sini mengatur penampilan teks menggunakan gaya bawaan perangkat. Android text color mengatur warna dari text view tersebut. Terus Android text style mengatur gaya teks menjadi tebal atau bold. Terus lanjut di scroll view, layout width ya di sini juga mengatur lebar agar mengikuti lebar kontennya. Layout height di sini mengatur tinggi agar mengikuti tinggi layoutnya. Terus lanjut di linear layout, mungkin di layout width dan height kurang lebih sama dari sebelum-sebelumnya. Namun di Android orientation ini mengatur orientasi linear layout menjadi vertikal. Terus lanjut di text view. Di sini artikel subheading gunanya itu kurang lebih sama dari sebelumnya. Layout untuk layout width untuk lebar, layout height untuk menyesuaikan tingginya. Android ID ini untuk memberikan ID artikel heading kepada text view untuk diidentifikasi dalam kode. Android layout below menempatkan scroll view di bawah text view dengan ID artikel heading. Terus di sini line, kalau diperhatikan di sini ada Android ID atau Android artikel. Android ID artikel ini
memberikan ID artikel kepada text view untuk diidentifikasi dalam code. Android Auto Link ini untuk mengaktifkan tautan atau link secara otomatis di dalam teks. Terus Android Padding itu memberikan padding 10 dp di dalam text view. Android Text di sini mengatur text view dengan nilai dari string tersebut. Setelah itu lanjut ke bagian activity Hello Toast. Activity Hello Toast terkait Android ID ini adalah memberikan ID button toast kepada button untuk diidentifikasi dalam code. With Android layout width ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Width itu untuk mengatur lebar di match pair-nya, terus Android layout height untuk mengatur tinggi menyesuaikan match pair yang tersedia. Lanjut ke button Hello Toast button. Di sini lanjut ke Android layout margin start, memberikan sisi kiri sejumlah 8 dp. Terus Android background mengatur latar belakang dari warna dari resource tersebut. Lanjut ke Android text color, ini gunanya untuk mengatur warna dari text view tersebut. Terus lanjut ke app layout constraint end to end of, ini gunanya untuk menyematkan sisi kanan button ke sisi kanan parent. Terus app layout constraint start to start of parent, di sini gunanya untuk menyematkan bagian atas button ke bagian atas parent. Android on click show toast, di sini menetapkan metode show toast sebagai handler saat button diklik. Lanjut ke button count. Di sini Android ID button count memberikan ID button count kepada button untuk diidentifikasi. Ini width ini untuk mengatur lebar, Android layout height untuk mengatur tinggi sama seperti biasanya. Terus Android layout margin bottom, ini gunanya untuk memberikan margin bawah sebesar ya sejumlah 8 dp. Terus Android layout margin end memberikan margin di sisi kanan sebesar 8 dp. Layout margin start memberikan margin sisi kiri sebesar 8 dp juga. Android background ini gunanya untuk memberikan warna background kepada teks dari resource tersebut. Android on click itu menetapkan metode count up sebagai handler saat button diklik. Lanjut ke text view show count. Di sini kalau yang terbaru dari sebelumnya di sini ada Android Gravity. Android Gravity itu gunanya mengatur gravitasi teks ke tengah secara vertikal. Untuk Android teksnya ini Android text mengatur text view nilai dari string tersebut. Android text line on center itu artinya mengatur penyejajaran teks ke tengah. Terus text color untuk warna teksnya, text size untuk size di text view tersebut. Terus yang terbaru lagi di sini ada tools ignore RTL compact. Nah di sini compact ini gunanya untuk
Ini hanya bawaan saja. Setelah itu lanjut ke activity first. Di activity first, di text header reply-nya ini gunanya untuk memberikan ID text header reply kepada text view untuk diidentifikasi di dalam code. Setelah itu lanjut ke yang terbaru lagi, ada di sini Android Visibility. Android Visibility ini mengatur text view menjadi tidak terlihat atau invisible saat di tampilan awal. Terus App Layout Constraint Start of Parent. Di sini menyematkan sisi start atau kiri text view ke sisi text parent. Terus App Layout Constraint to top of parent. Di sini menyematkan sisi atas text view ke sisi atas parent. Kita lanjut ke text view, Android text message reply. Di sini juga invisible agar tidak terlihat saat tampilan awal, kurang lebih sama kayak di text view header reply. Untuk button sendiri di sini yang terbaru ada Android on click. Android on click ini untuk menetapkan metode launch second activity sebagai handler saat button diklik. Terus lanjut ke edit text. Edit text di sini ada yang terbaru yang tidak ada di sebelumnya, itu Android EMS. Android EMS ini gunanya untuk mengatur panjang tampilan edit text dalam karakter EMS sebesar 10. Terus di Android Hint ini gunanya untuk mengatur hint atau teks panduan untuk edit dari string resource. Terus di sini ada lagi Android input type. Ini gunanya untuk mengatur tipe masukan untuk edit text sebagai teks pesan panjang. Activity first sudah. Selanjutnya lanjut ke second XML. Second XML. Second XML di text view text header di sini ada di sini mengatur di sini ada yang terbaru, ada mungkin Android text appearance. Di sini mengatur penampilan teks menggunakan gaya medium dari App Compact. Di text view juga kurang lebih sama dari sebelumnya. Yang berbeda ini ada di button Android button second. Di sini ada Android text on click return reply. Apa sih itu? Itu gunanya untuk menetapkan metode return reply sebagai handler. Jadi sebagai handler saat diklik. Terus di edit text ini ada yang terbaru lagi, ada IMS. Perlu diketahui IMS itu adalah gunanya untuk mengatur panjang tampilan edit text dalam karakter IMS sebesar 10. Terus Android Hint itu untuk mengatur hint atau teks panduan dari edit text. Terus di sini ada nih yang terbaru, yaitu Android input type text long message. Apa sih itu? Itu gunanya untuk mengatur tipe masukan dari teks panjang di activity second tersebut. Setelah itu kita lanjut ke bagian Java.
di bagian Java di sini kita lanjut ke home activity Java. Di sini ada public class. Public class itu gunanya untuk mendeklarasikan kelas yang merupakan turunan dari app compact activity yang merupakan bagian dari framework Android untuk mendukung aktivitas berbasis komponen. Lanjut ke di sini ada method on create. Nah, apa sih on create ini? Protected void on create ini adalah override dari metode on create dari kelas app compactivity. Metode ini dipanggil saat aktivitas dibuat. Di dalamnya metode ini digunakan untuk menentukan layout XML sebagai tata letak aktivitas. Lanjut ke button click headers. Di sini ada public void open main. Di sini gunanya untuk metode untuk menangani klik tombol yang membuka aktivitas. Terus lanjut ke public void open scrolling view. Apa sih ini? Ini adalah metode untuk menangani klik tombol membuka aktivitas scrolling text menggunakan intent. Tombol yang membuka aktivitas sudah ada intent. Terus public void dot view. Public dot view ini gunanya untuk metode untuk menangani klik tombol yang membuka aktivitas Velotos menggunakan intent. Lanjut ke intent scrolling. Start activity. Setelah itu start activity terlebih dahulu. Di sini gunanya untuk exit app public void. Exit app ini gunanya untuk metode untuk mengklik tombol yang mengakhiri atau finish aktivitas saat ini. Setelah itu lanjut ke Java scrolling text Java. Metode on create ini adalah override dari metode on create di kelas app compactivity. Terus di sini ada edge to edge enable. Ini gunanya mengaktifkan edge to edge enable atau memanfaatkan layar hingga batas tepi untuk aktivitas ini adalah bagian dari upaya membuat antarmuka pengguna UI terlihat lebih responsif dan menyesuaikan dengan area tampilan secara penuh. Terus di view compact set on apply window ini gunanya untuk mengatur elemen view dengan ID dengan tata letak. Setelah itu kita lanjut ke
Setelah ini kita lanjut ke Android Manifest. Di sini file XML ini di atas file adalah Android Manifest yang mendefinisikan konfigurasi dasar dari aplikasi Android, termasuk aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya serta pengaturan aplikasi secara umum. Mari kita jabarkan isi file Android Manifest XML tersebut. Yang pertama ada package declaration, di sini kalau kita di application ada allow backup. Allow backup ini untuk mengizinkan sistem untuk melakukan pencadangan data aplikasi. Terus untuk Android icon ini mengatur icon aplikasi yang ditampilkan di launcher. Terus Android label ini mengatur label atau nama aplikasi yang ditampilkan di launcher. Terus round icon, apa sih round icon ini? Round icon untuk mengatur icon aplikasi versi bundar yang akan ditampilkan di launcher. Terus Android support LTL, ini mendukung tata letak dari kanan ke kiri untuk bahasa yang membaca dari kanan ke kiri seperti Arab, tulisan Arab seperti itu. Terus ada Android theme. Android theme ini mengatur tema atau default aplikasi yang digunakan. Lanjut ke activity declaration. Ini mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam activity tersebut. Terus di sini ada home activity. Home activity ini menentukan nama kelas aktivitas, Lanjut ke Android label home. Di sini memberikan label atau nama yang ditampilkan untuk aktivitas home activity. Terus ada intent filter di sini. Intent filter ini menentukan intent filter untuk aktivitas utama launcher. Lanjut ke action Android name. Ini gunanya untuk menentukan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas utama yang akan dimulai saat aplikasi diluncurkan. Terus yang kedua, yang bawahnya ini kategori launcher. Ini menunjukkan bahwa aktivitas merupakan entry point atau titik masuk aplikasi yang akan ditampilkan di launcher. Di sini ada activity scrolling text. Di sini mendefinisikan aktivitas-aktivitas lain dalam aplikasi dengan menyebutkan nama kelas dan label yang sesuai. Terus parent activity name itu yang menentukan aktivitas induk atau parent yang terkait. Lanjut di sini ada di sini ada pada activity second. Di sini metadata ini untuk pada aktivitas second terdapat metadata yang menentukan aktivitas induk atau parent yang menentukan aktivitas induk yang menggunakan kunci Android support parent activity. Lanjut ke main activity, kurang lebih dari kebalikannya dari metadata parent activity. Terus di sini ada export
atribut expert atribut gunanya untuk menentukan apakah aktivitas tersebut dapat diakses oleh komponen aplikasi lain di luar aplikasi itu sendiri. Uh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.